Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, yang terutama sekali khatib mau berwasiat kepada kita semua. Yang terutama adalah untuk khatib sendiri, dengan wasiat marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iri dengan amal soleh semampunya kita sesuai dengan anjuran dan tuntunan yang ada. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Pada hari ini, yaitu tanggal 21 Agustus 2020 dan bertepatan tanggal 2 yaitu Muharram atau tahun baru Hijrah, yang kita kenal dengan tahun baru Hijrah pada hari ini, yaitu kita sudah berada tanggal 2. Berarti kalau seandainya hari kemarin, hari sebelum kemarin, hari Rabu, kalau umur kita sudah menginjak 50, berarti mulai dari kemarin sampai hari ini umur kita sudah memasuki yaitu 51. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu, karena kita berada dalam suasana tahun baru Hijrah dan tidak ada salahnya kita mengulang-ulang kaji ya seperti setiap tahun, yaitu tentang masalah hijrah, karena tahun ini adalah tahun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang masalah hijrah dalam arti bahasa, kalau hijrah ini adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau dalam bahasa lain dikutip di situ, berpindah daripada perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Itu yang dikatakan hijrah. Nabi dulu hijrahnya adalah dari Mekah ke Madinah. Perjalanannya bukan sedikit, bukan kepalang. Ya, kalau dibandingkan dengan kita sekarang, mungkin untuk jalan kaki, ya, masya Allah, mungkin tidak ada yang sanggup. Sebab jarak tempuh beliau itu dulu hijrah dari Mekah ke Madinah itu sekitar 760 km. Kalau ditempuh dulu itu, ya, sedangkan sekarang aja kata orang ditempuh naik bis itu memakan waktu sekitar 7 jam. Itu yang ditempuh oleh Rasulullah dulu waktu saat hijrah. Kenapa? Karena di Mekah semasa itu sangat banyak ancaman dan tudingan beliau selalu diindai dan selalu diancam, maka pada saat itulah beliau hijrah namanya. Maka disebut tahun itu dimulai. Tetapi tahun baru hijrah bukan terhitung semenjak masa Nabi. Semasa Nabi belum ada. Berkisar lebih dan kurang 6 tahun setelah Nabi wafat, meninggal, baru ditetapkan oleh Umar bin Khattab bahwa ditetapkan tahun baru hijrah pada tahun itu, yaitu tahun 600, yaitu 22 Masehi semasa itu. Bukan semasa Nabi. Semasa Nabi belum ada hitungan tahun hijriah. Oleh karena itu, kalau kita sekarang hanya sekedar mengambil iktibar atau mengambil pelajaran atau bermuhasabah diri di dalamnya, kalau kita berbicara tentang masalah hijrah, dua ayat juga yang telah berangkai yang telah kami bacakan tadi. Yang pertama sekali dalam surah Taubah, mungkin kita sudah paham dan sudah hafal mungkin. Di situ ayat 20 tadi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, allazina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Di sini kalau kita mengaji tentang masalah keuntungannya orang yang berhijrah di sini, atau perintah orang yang beriman, kata Allah itu adalah orang mereka itu yang berhijrah. Mereka itu mau berhijrah dalam segala hal. Dia berhijrah mereka, berjihad mereka dengan hartanya, dengan pengorbanan jiwanya, keluarganya, semuanya. A'zamu darajatan indallah, kata beliau. Jadi kata Allah, kalau orang yang melakukan hal yang demikian ini, kata Allah, saya angkat derajatnya di sisiku, kata Allah. A'zamu darajatan indallah, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya bukan hanya sekadar di dunia saja. Orang yang mau berhijrah, mau berubah perangannya, tingkah lakunya kepada yang buruk kepada yang baik dan segala hal,
Bukan hanya di dunia saja diangkat derajatnya di Allah, dicintai oleh manusia, disayangi oleh manusia, ya dihormati oleh manusia. Bukan hanya di dunia saja, tetapi a'zamu darajatan indallah. Itu pun di sisi Allah besok lebih tinggi dan lebih mulia derajatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang masalah hijrah, ada sekitar setidak-tidaknya sekitar 6 atau 7 macam solusi hijrah yang harus kita lakukan. Tapi pada saat ini, hari ini, waktu sangat terbatas, mungkin kita tidak bisa membahas secara keseluruhannya. Ya, jemaah-jemaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tujuannya hijrah dan apa itu maknanya atau hikmah dari hijrah? Lebih dan kurang setidak-tidaknya ada sekitar 7 macam atau 6 macam yang harus kita lakukan. Dan juga berkaitan dengan ayat yang telah kami bacakan tadi juga, terdapat dalam surah Al-Asr ayat 18. Di situ juga Allah mengatakan, sangat wanti-wanti mengatakan kepada kita, setiap kita mengulang membaca Al-Quran itu berarti Allah mengingatkan kepada kita. Setiap kali kita membaca tentang ayat itu berarti setiap kali itu pula lah Allah mengingatkan kita. Apa kata Allah dalam surah Al-Asr tersebut? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat lighadan. Kata beliau, hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa, ini perintah Allah. Dan seterusnya, dan diteruskan ayat ini tadi, kata beliau, wal tansur nafsun ma qaddamat lighadin. Dan hendaklah setiap individu, setiap insan, setiap kita, kata Allah, berfikir ya, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok dan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan oleh Allah. Jikalau kita sering membaca Al-Quran, setiap kita membaca ini berarti pesan Allah itu nyampai kepada kita. Setiap kita membaca ayat ini berarti pesan Allah itu setelah kita baca, bahwa Allah menyuruh kita supaya kita wala tansur nafsun ma qaddamat lighadin, hitung dan ingat-ingat sudah berapa kebaikan, sudah apa saja perbuatan yang telah kita lakukan untuk menuju hari esok, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan tema kita tadi, ya, 6 atau 7 setidak-tidaknya hikmah dari hijrah tersebut. Yang mana yang disebut 6 atau 7, mungkin banyak lagi, tapi akan kita bahas mungkin beberapa saja. Yang pertama adalah di sini dikatakan hijratun imani wat taqwa. Berhijrahlah yang pertama sekali dengan meningkatkan iman dan takwa. Ini apa kaitannya dengan ayat yang telah kita baca tadi? Allah mengatakan dalam surah Al-Asr tadi, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tansur nafsun ma qaddamat lighadin. Apa kaitannya dengan tema kita? Yang pertama tadi hijratun imani wat taqwa. Hijrahlah dengan meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah imannya dikokohkan dari tahun kemarin, dari hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, dikokohkan, ditingkatkan. Mungkin awalnya lemah, mungkin awalnya kurang, mungkin awalnya mudah goyang, sedikit dengan faktor ekonomi, mungkin sedikit dengan kesenjangan politik dan lain sebagainya. Iman kita mudah tergoyahkan, maka dengan kekokohan keimanan ini, setelah itu mereka berhijrah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tingkatkan takwanya. Itu tujuan yang pertama, hikmah yang pertama dari hijrah tersebut. Hijratun imani wat taqwa. Ya, hijrah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa artinya? Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa menurut ahli bahasa adalah takut. Kepada siapa kita takut? Kepada Allah. Bukan kepada atasan, bukan kepada manusia, bukan kepada kemiskinan, bukan kepada harta, bukan kepada makhluk yang lain, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala?
Mungkin secara kasat mata di dunia ini perilaku Allah itu kepada kita, ya jarang kita yang menelusuri yang terjadi kepada setiap individu, setiap manusia itu. Mereka itu jarang berfikir bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dunia ini sangat sedikit sekali, apalagi sekarang. Apalagi sekarang umat manusia sekarang, apapun yang baik, yang buruk, apapun itu yang menimpa mereka, mereka itu kurang mengambil iktibar, kurang mengisbatkan bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah kita wafat, setelah kita meninggal, ya, meninggal lahir, hanya sedikit perbedaannya jemaah yang berbahagia. Lahir kita tanpa pakaian, hanya sebatang tubuh yang sangat sempurna, dikirim oleh Allah, dititipkan melalui rahim ibu kita masing-masing. Tetapi setelah meninggal, hanya satu tambahannya yang kasat mata kita bawa. Apa itu? Hanya kain kafan. Tidak ada yang lain. Mobil bagus, ya, pakaian yang serba mahal, tidak ada satupun. Secuil pun tidak diperbolehkan selain daripada kain kafan. Hanya itu bedanya datang dengan perginya kita kembali untuk pulang kepada Allah. Terus apalagi buahnya daripada takwa ini? Maka inilah dari sekarang, ya, selagi kita kuat, selagi kita mampu, selagi punya kesempatan, kita berinvestasilah yang akan kita bongkar nanti celengan kita mulai dari alam kubur. Kita ibaratkan sekarang kalau kita berangkat haji, kita berangkat orang 4 contohnya. Ada salah seorang teman kita, mereka pintar. Dia beli korma, dia beli peci, dia beli tasbih, dia beli pakaian. Setelah itu mereka bungkus. Dia bikin paket, dikirim pulang duluan ke kampung halamannya. Tak tahu nanti pas pulangnya, mereka tidak sempat lagi belanja, berarti modal mereka untuk di rumah oleh-olehnya sudah ada. Kalau hanya kita sekedar senda gurau saja selama di Mekah itu tidak memikirkan untuk dibawa pulang. Kalau seandainya pas kita mau pulang dari tanah suci, apa sih oleh-oleh yang akan kita bawa ke kampung halaman untuk keluarga kita? Jikalau tidak kita persiapan. Tapi kalau sudah kita transfer duluan, kalau kita tidak sempat lagi untuk berbelanja waktu kita pulang, insya Allah kita sudah punya modal. Ini apa artinya? Ya. Ada sebagian pengajian mengatakan, ya, di saat nafas kita itu satu turun dan satu naik, disitulah letaknya kita kembali dengan seutuhnya. Ya, jikalau mampu, jikalau lidah mampu berbicara, jikalau hati mampu mengingat, jikalau tubuh mampu berbuat, jikalau tidak, ya, kodrat sudah ditarik oleh Allah, sami sudah ditarik, ya. Saat titik terakhir tidak mampu kita berbuat satu apapun. Jangankan gerak mata, gerak bibir, ucapan bibir, kata hati saja tidak mampu lagi, ya. Pulang kita tidak kita bawa satu pun ucapan terakhir, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang kita terima nanti sesampainya kita di kampung? Tetapi tidak mampu kita di saat helaan nafas terakhir, tidak mampu kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah banyak transfer, ya, pembelanjaan kita selama kita masih kuat, insya Allah itulah yang akan kita terima. Jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada hijrah. Mari kita sama-sama hijrah, hijratun imani wa taqwa. Kita tingkatkan iman dan takwa. Kita tingkatkan, ya, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya masih kurang, kalau sudah kuat, sudah hebat, sudah kokoh, kita pertahankan. Bahkan harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Singkat saja, ya, dari 7 atau 6 tersebut, itu yang pertama. Yang kedua adalah hijratun amalan soleh, yaitu hijrah menuju amal yang soleh. Ya, mungkin sebelumnya kita mudah tergoda oleh dunia, oleh pekerjaan, oleh aktivitas dan lain sebagainya, sehingga amal soleh kita kesampingkan nomor 22. Makan kita utamakan yang nomor 1, keluarga kita utamakan yang nomor 2, tetapi Allah kita letakkan nomor 21, 22. Maka hijrahlah, hijratun amalan soleh. Selalulah dirikan amal soleh. Ingat, sekarang ini
sudah nyata oleh mata kita sendiri dimanapun tempat, ya, wafat, maut, mati bukan memandang usia, maut, mati, meninggal bukan memandang pangkat dan jabatan, mati, maut bukan memandang harta, benda dan lain sebagainya, tetapi maut dan meninggal, mati adalah hanya batas waktu yang telah diberikan oleh Allah. Coba kita tengok perkembangan zaman sekarang ini, semakin hari tidak kita sangka sehat, bugar, muda lagi meninggal. Tidak ada satupun sakit, tidak ada kesengsaraan, meninggal. Oleh kerana itu, mari, Allah masih mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Jangan kita abaikan tahun demi tahun, detik demi detik, ya. Masalah faktor ekonomi jangan sampai kita kemukakan untuk beribadah kepada Allah. Faktor ekonomi, faktor jabatan sekali-kali jangan kita jadikan sebagai acuan membuat kita lemah atau tidak peduli kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin karena waktu yang terbatas. Ya, sebenarnya hikmah dari hijrah ini sangat panjang dan luas sekali sebenarnya jabarannya, tapi karena waktu yang terbatas. Sebagai kesimpulannya, mari. Yang pertama, hijratun imani wal taqwa. Mari kita hijrah untuk menuju iman yang kokoh, sebetul-betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut miskin, jangan takut sengsara, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa artinya? Jikalau memang semuanya kita sandarkan kepada Allah, hanya kita takuti hanya satu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sesibuk apapun kita, seberat apapun tantangan ekonomi kita, kita tidak akan mengabaikan yang namanya amal soleh. Hijratun amal soleh, yaitu berpindah hijrah kita untuk melakukan amal soleh semampu kita sesuai dengan tuntunan yang telah ada. Sebab itulah yang investasi kita, man yasra'a yahsada. Jangan risau, jangan ragu. Apapun yang kita tanam, insyaallah menanam ubi kita sudah pasti singkong yang akan, ubi yang kita akan panen. Tidak mungkin kita menanam ubi nanti yang kita tanam, yang kita panen sawit, tidak mungkin. Ya, ini artinya dari hadis Nabi tadi, man yasra'a yahsada. Insyaallah sekecil apapun amal baik yang kita lakukan, insyaallah di catatan Allah tidak akan pernah hilang sedikit pun. Semoga kita semua dalam tahun baru hijrah ini bisa bermuhasabah diri, meningkatkan iman, takwa dan amal soleh, dan bisa memperbaiki diri dari yang baik kepada yang lebih baik. Bukan sebelumnya kita tidak baik, tetapi dari yang baik kita berusaha bersama-sama semampu kita untuk menuju manusia yang terbaik, untuk menuju manusia yang insan-insan yang muttaqin, insan-insan yang mendapat ridwan Allah, yang diridai oleh Allah dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tatazakkarun.